Selanjutnya yaitu pendekatan 4R yang terdiri dari reframing, restruktur, revitalis, dan renewal, dan 12 kromosom. Komponen mobilisasi. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi mumpuni. Karyawan perlu dibekali kemampuan agar dapat menjalankan tugas pokok harian sesuai dengan prosedur yang ditentukan perusahaan, seperti memasak, melayani pelanggan, dan mengoperasikan infrastruktur IT yang ada pada restoran. Selain itu, karyawan diharapkan dapat menyelesaikan masalah teknis yang mungkin terjadi di lapangan, seperti jika terjadi kebakaran, listrik mati, atau alat kasir otomatis yang tidak dapat berfungsi. Sedangkan bagi karyawan dengan level menengah ke atas dituntut agar dapat mengambil keputusan strategis dan beresiko dengan mempertimbangkan konsekuensinya. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, maka karyawan perlu diberikan pelatihan dan fasilitas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur yang memadai. Transformasi digital tidak dapat dicapai kecuali dengan ketersediaan infrastruktur IT. Dengan adanya pengadaan infrastruktur IT secara lengkap, proses transformasi digital dapat dilakukan dengan lebih mudah sehingga tujuan akan lebih cepat tercapai. Untuk selanjutnya ada visi. Visi dari Nagaki itu menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati hidangan khas budaya Jepang modern yang berkualitas, praktis, dan hemat. Untuk selanjutnya ada sistem pengukuran target. Sistem pengukuran target di sini kita menggunakan key performance indicator sebagai berikut. Itu yang pertama menggunakan KPI ROI, Return on Investment dari pemasangan mesin kasir otomatis dengan satuan pengukuran persen dengan 200%. Selanjutnya nomor 2, pelatihan pegawai untuk kebutuhan re-engineering dengan satuan pengukuran persen, targetnya 75%. Nah, 3, skor kepuasan user atas layanan otomatis skala 1 sampai 5 dengan satuan pengukuran angka dengan target 4. Yang keempat, jumlah cabang yang dilakukan instalasi mesin otomatis dengan satuan pengukuran angka dengan target 3 cabang. Kemudian yang terakhir, rata-rata jumlah pesanan dalam sebulan dengan satuan pengukuran angka dengan target 1000. Selanjutnya ada model ekonomi usaha. Model ekonomi usaha yang pertama yaitu adanya keterlambatan pada metode pemesanan. Sebelumnya, Dona Nagaki Japanese Fast Food memiliki metode pemesanan secara manual. Hal ini dianggap kurang efisien dikarenakan dapat mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Berdasar permasalahan pada metode pemesanan tersebut, maka ditawarkan solusi yaitu mengganti sistem pemesanan manual menjadi sistem self-service. Penerapan TI pada sistem self-service ini akan diimplementasikan dan dioperasikan dengan menggunakan perangkat interaktif kios mesin. Dalam bantuan perangkat ini, pelanggan akan memegang kendali dan fleksibilitas terkait pilihan menu yang akan mereka inginkan. Pelanggan juga dapat mengetahui informasi dari masing-masing menu secara jelas dan ditampilkan berdasarkan visualisasi menu, harga, kuantitas, dan lainnya. Untuk metode ekonomi usaha yang kedua yaitu keterlambatan pada profitable. Dikarenakan varian menu yang cukup banyak, pelanggan kebingungan dalam memesan menu yang akan dipilih. Hal ini mengakibatkan pelanggan memesan pesanan secara formalitas saja walaupun satu. Pada kondisi tersebut, pelanggan hanya memesan satu menu secara otomatis. Mereka akan memilih posisi meja makan yang akan digunakan sebagai media dalam menikmati menu yang mereka pesan. Apabila pelanggan tersebut menghabiskan waktu yang relatif cepat atau normal dalam mengkonsumsi pesanan, maka hal tersebut tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan. Tetapi sebaliknya, jika pelanggan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengonsumsi satu pesanan saja pada meja tersebut, maka akan memberikan dampak permasalahan yang cukup krusial pada profitable. Oleh karena itu, diberikan solusi untuk mengurangi jumlah menu yang berada pada
Donanagaki Japanese Fast Food, serta menggantinya dengan menu yang dapat diproduksi secara cepat sesuai dengan konsep restoran Donanagaki, yaitu restoran cepat saji. Solusi selanjutnya yaitu mengurangi kapasitas meja makan untuk opsi makan di tempat. Hal ini dapat digambarkan ketika pelanggan akan melakukan pemesanan di restoran dan Hanagaki dan menyadari bahwa kondisi kapasitas meja pada saat itu sedang penuh. Secara langsung maka pelanggan akan merubah tujuan mereka tadinya ingin makan menikmati pesanan tempat kini menjadi takeaway. Dengan solusi ini diharapkan meminimalisir adanya sebuah hambatan dalam sirkulasi profitable. Selanjutnya ada penataan infrastruktur. Sini dapat beberapa akses poin yang digunakan sebagai alat pengatur. Akses poin yang pertama terdapat webcam, door, dan motion detector sebagai pintu otomatis yang akan membuka jika ada setiap gerakan yang terdeteksi. Selanjutnya untuk ada webcam untuk mengatur AC beberapa ruangan serta untuk masing-masing melakukan pemesanan kepada customer. Jenisnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan fokus pemasaran. Fokus pemasaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu market segmentation, targeting, positioning. Di dalam market segmentation dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu geographic segmentation untuk wilayah perkantoran sekitar restoran, demographic segmentation yaitu untuk usia customer 25 hingga 40 tahun, physiographic segmentation yaitu untuk konsumen yang memiliki waktu terbatas atau penuh kesibukan dan menyukai makanan cepat saji. Dan yang terakhir, behavioral segmentation yaitu biasa makan di restoran dan tidak biasa memasak. Targeting sendiri memiliki target yaitu untuk konsumen yang bekerja sebagai karyawan kantoran dengan kelas ekonomi menengah ke atas, yang sibuk bekerja dan perlu makanan dengan pelayanan yang cepat. Dan terakhir ada positioning, yaitu kita memiliki keunggulan berupa self-service dan lokasi yang strategis, dan yang terakhir pelayanan yang cepat. Perluasan usaha. Pada dasarnya salah satu cara untuk memperluas usaha dari restoran Don Hanagaki adalah dengan cara membuka cabang usaha. Cabang usaha ini dapat kita buka di satu kota yang sama dengan restoran yang sebelumnya atau di kota yang berbeda. Dalam hal ini, kita berencana membuka cabang baru di kota Semarang, sesuai dengan target pasar kita. Dan dapat kita tentukan bahwa lokasi yang tepat untuk membuka cabang baru tersebut terdapat di pusat kota. Dan perluasan usaha yang kedua adalah dengan cara branding. Dengan membuka cabang baru ini, kita dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, serta dapat memperkuat branding serta bisnis dari Don Hanagaki. Sebab pendapatan juga kita dapat dari pendistribusian pada cabang yang lain. Dan perluasan usaha yang ketiga adalah dengan cara pengembangan teknologi. Pemakaian teknologi juga dapat membantu usaha kita dalam meningkatkan produktivitas dan membesarkan skala usaha kita menjadi lebih besar. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi yaitu dengan cara melakukan digital marketing yang terdapat pada step yang keempat. Digital marketing sendiri dapat membuat kita menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Selain itu, digital marketing juga dapat membantu para konsumen untuk mengetahui lokasi usaha kita dengan cepat. Kita memiliki 2 device perangkat keras, yaitu kios mesin dan edisi mesin. Kios mesin sendiri mempunyai spesifikasi seperti display LCD yang berukuran 32 inch, memiliki built-in Wi-Fi, memiliki resolusi Full HD, dan memiliki payment bracket untuk edisi mesin sendiri. Dan memiliki konfigurasi yang fleksibel, seperti bisa ditaruh di dinding dengan wall mount atau bisa dengan cara menggunakan standing seperti ini. Display aplikasi. Kita memiliki beberapa display aplikasi untuk mempermudah customer dalam bertransaksi makanan, yaitu antara lain customer pertama kali disuguhkan dengan onboarding screen,
seperti ini. Lalu customer akan didirect untuk memilih apakah ingin dine-in atau take away. Jika customer memilih dine-in, maka akan didirect ke seat screen untuk memilih tempat duduk yang customer inginkan. Dan di sini terdapat beberapa state, yaitu untuk bangku yang kosong, bangku yang penuh, ya atau bangku yang tersedia, dan juga dibedakan dengan beberapa warna. Jadi mempermudah customer untuk memilih. Lalu tidak hanya itu, setiap navigasi yang dilakukan oleh customer terdapat konfirmasi pop-up seperti ini. Lalu terdapat home screen yang berisikan list makanan yang kami sajikan. Lalu jika user mengeklik salah satu list makanan tersebut, maka user akan dinavigasikan ke halaman food detail screen, yaitu untuk menunjukkan deskripsi makanan tersebut, foto, terus lalu size dari makanan tersebut bisa user pilih antara size small, medium, atau large. Bukan hanya itu, user dapat memilih kuantitinya dan menambahkannya ke cart. Lalu jika user sudah memilih beberapa makanan dan mengeklik cart tersebut, maka user akan didirect ke konfirmasi transaction, yaitu berisikan list dari makanan yang user pesan dan serta harga dari list makanan tersebut beserta pajak yang diikutkan. Lalu user bisa memilih payment method menggunakan bank atau e-wallet yang user ingin gunakan untuk membayar. Lalu juga user dapat melakukan check out. Lalu jika user sudah melakukan check out, maka terdapat confirmation screen, yaitu berupa seperti ini, menandakan bahwa user telah berhasil melakukan order ataupun telah melakukan order. Lalu dari sisi admin sendiri, kita terdapat dashboard website, yaitu untuk helpdesk, monitoring, controlling, dan security system, serta download report untuk transaction atau profit yang bulan ini atau kapanpun yang kita inginkan. Seperti ini, kita juga bisa melihat statistik produk yang kita miliki, profit yang kita dapatkan, mau time frame berapa, setahun atau mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Terus bisa melihat list customer, kita meningkat atau tidak, bisa dilihat di dashboard website ini. Lalu kita juga bisa membantu user dengan adanya fitur customer support. Jadi bisa kita bantu dengan cara seperti ini, menyediakan customer support. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu sistem imbal jasa. Suatu imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para anggota organisasinya, yang pada gilirannya memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan organisasi. Di dalam perusahaan ini, para senior di bidang manajemen sumber daya manusia melakukan analisis dan penilaian terhadap pekerjaan para karyawan sebagai landasan dalam memberikan sistem imbal jasa yang efektif. Sistem imbal jasa pada perusahaan ini memiliki 2 tingkatan, yaitu yang pertama tingkat individu dan tingkat kelompok. Sistem imbal jasa pada tingkat individu meliputi yaitu bonus yang diberikan kepada karyawan yang mampu bekerja dengan keras sehingga memberikan keuntungan atau berhasil mencapai target perusahaan. Yang kedua yaitu insentif bagi eksekutif
insentif yang diperuntukkan bagi manajer atau kelompok eksekutif lainnya atas keberhasilannya dalam menjalankan perusahaan. Sistem imbal jasa pada tingkat kelompok meliputi bagi keuntungan, artinya membagikan keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada para karyawan yang telah bekerja dengan produktif bagi kepentingan perusahaan. Yang kedua ada jaminan sosial, memberikan dukungan finansial sebagai reward dari perusahaan kepada para karyawan berupa asuransi kesehatan. Selanjutnya yaitu ada kebiasaan belajar individu. Transformasi organisasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya transformasi pada individu yang belajar berkembang untuk mengikuti zaman. Suatu organisasi harus mengikuti komitmen untuk mengembangkan individu dengan beberapa cara, seperti meningkatkan soft skill dan hard skill, sehingga keahlian, kemampuan, dan keterampilan mereka akan meningkat karena melalui berbagai proses belajar. Individu yang mengalami peningkatan tersebut tentunya akan menciptakan inovasi bagi organisasi. Individu belajar menggunakan objektif key result. Dalam OKR terdapat dua unsur yaitu objektif dan key result. Objektif bisa dibilang sebagai target utama suatu kompetensi yang akan dicapai oleh perusahaan, tim, atau orang tersebut. Oleh karena itu, dalam mencapainya diperlukan tindakan yang terukur, dan inilah yang kemudian disebut key result. Dalam menentukan key result, haruslah sesuatu yang dapat terukur dan memiliki rentan waktu tertentu atau tempo. Kebiasaan belajar individu restoran Don Hanagaki ini yaitu yang pertama yaitu ada marketing. Di dalam Departemen Marketing, kami menetapkan marketing strategi fundamental sebagai objektif yang harus dicapai. Yang kedua yaitu ada human resource. Di dalam Departemen Human Resource, kita menetapkan conflict management with emotional intelligence sebagai objektif yang harus dicapai. Yang ketiga ada operation. Dalam Departemen Operation, kita menetapkan quality management for business excellence sebagai objektif yang harus dicapai. Yang keempat yaitu ada finance. Di dalam Departemen Finance, kita menetapkan the complete financial analysis sebagai objektif yang harus dicapai. Yang kelima ada research dan development. Di dalam Departemen Research and Development, kita menetapkan research methodology, complete research project blueprint sebagai objektif yang harus dicapai. Yang selanjutnya yaitu ada engineering. Di dalam Departemen Human Resource, di dalam Departemen Engineering, kita menetapkan GitLab CI, meliputi pipelines CI or ICD, dan DevOps of beginners, not the JS, Express, MongoDB, and more, the Complete Bootcamp 2022, dan Progressive Web App atau PWA, the Complete Web sebagai objektif yang harus dicapai. Selain itu, kita juga menambahkan OKR kalender. Kami menambahkan kalender untuk OKR dikarenakan untuk mempermudah tracking jadwal learning untuk mencapai objektif tertentu. Selanjutnya yaitu ada pengembangan organisasi. Dengan adanya perubahan sistem, maka struktur organisasi dalam perusahaan juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi di bagian operation manager, supervisor. Kami menghilangkan kasir dikarenakan telah digantikan dengan sistem interaktif kioski mesin, dan kami juga menambahkan IT manager. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dari rangkaian analisis yang kami lakukan, disimpulkan bahwa restoran Don Hanagaki Japanese Fast Food memiliki target pasar yang spesifik, di mana pelanggan cenderung membeli makanan siap saji yang dapat dinikmati dalam waktu singkat dan terbatas. Masalah muncul di mana restoran ini memiliki permasalahan dari segi kualitas pelayanan dan
keterhambatan profitable. Pada sisi kualitas pelayanan, terdapat kekurangan di sistem pemesanan manual, sehingga peluang terjadinya human error terbilang cukup tinggi. Sedangkan jika dilihat dari sisi profitable, menu yang ditawarkan terlalu banyak, maka pelanggan akan kebingungan saat memilih menu dan akan menghabiskan waktu lebih lama di depan kasir. Begitu pula bagian dapur akan mengalami inefisiensi baik dari sisi stok maupun kecepatan penyajian. Hal ini akan membuat perputaran pelanggan yang makan di restoran menjadi lambat dan biaya akuisisi per pelanggan menjadi lebih mahal. Maka dari itu, kami memberikan sebuah solusi dengan melakukan perubahan sistem untuk memecahkan masalah tersebut. Solusi yang kami tawarkan untuk restoran dan Hanagaki adalah konsep self-service dengan menggunakan penerapan teknologi informasi yang diimplementasikan melalui perangkat bernama interaktif kioski mesin. Perangkat ini beroperasi secara otomatis yang dapat melayani beberapa tugas sekaligus seperti pemesanan menu, pembayaran, dan pemilihan meja kosong. Dengan metode ini, pelanggan dapat langsung memesan menu yang ditampilkan di layar mesin otomatis. Bahkan pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan beragam pilihan metode pembayaran mulai dari uang tunai, QRIS, hingga kartu debit atau kredit. Sehingga biaya operasional yang sebelumnya digunakan untuk menggaji karyawan kasir akan berkurang. Selain itu, kami mengusulkan agar restoran berfokus pada menu-menu yang paling laris dan memiliki durasi penyajian yang singkat. Dan karena menu yang ditampilkan berkurang, maka keputusan pelanggan dalam memilih menu akan lebih cepat, bagian dapur pun akan lebih efisien, dan perputaran pelanggan yang masuk ke restoran akan meningkat, sehingga akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, yaitu saran. Adapun saran yang dapat diberikan dalam proses re-engineering pada Don Hanagaki Japanese fast food antara lain adalah 1. Dalam proses bisnis pada restoran Don Hanagaki terdapat suatu proses bisnis yang menerapkan IT. Hal ini diharapkan perusahaan dapat melakukan rekrutmen terhadap SDM yang menguasai bidang IT. Yang kedua yaitu persaingan dalam usaha kuliner Jepang semakin hari semakin meningkat. Oleh sebab itu, restoran Don Hanagaki harus selalu memberikan keunggulan-keunggulan lain secara berkala agar menjadi daya tarik pelanggan pencinta makanan Jepang. Yang terakhir yaitu untuk peneliti diharapkan agar memberikan penilaian apakah solusi yang ditawarkan dapat berjalan dengan baik dan menambah keuntungan bagi restoran Don Hanagaki atau tidak. Berikut adalah referensi yang kami gunakan ketika kami membuat proposal kami. Next. Nah, terakhir sebelum kami tutup, ada sebuah quotes dari Ray Kroc. Beliau adalah founder McDonald, salah satu waralaba terbesar yang ada di dunia. Kata beliau, "If you work just for money, you will never make it. But if you love what you are doing and you always put the customer first, success will be yours." Next. Nah, terima kasih sudah menyimak. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sudah menyimak presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.